Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang semua para nabi dimusuhi oleh ahli kitab dan sumber masalah semuanya dari kitab. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Ya, santai aja, nggak terlalu buru-buru, dan jangan menyimaknya dengan emosi atau dengan akal. Rileks dan tenangkan diri Anda, karena ini bukanlah sesuatu yang dapat dicerna dengan mudah oleh akal pikir, apalagi akal pikirannya sudah dicokoki doktrin dan keyakinan agama. Nah, kita kembali kepada sejarah, karena sejarah itu penting. Ya, sejarah dari semua nabi. Ternyata setelah saya amati dan saya perhatikan, jadi yang mengacaukan tatanan alam semesta, yang memusuhi para nabi, yang benci kepada nabi, bahkan sampai tega membunuh dan menyakiti para nabi, itu semuanya sumbernya dari ahli kitab. Zaman Nabi Nuh itu adalah kemusyrikan pertama di dunia. Musuh Nabi Nuh pun yang memusuhi, meskipun sebetulnya Nabi nggak pernah memusuhi mereka, tapi para ahli kitab itu merasa dihinakan, merasa direndahkan karena kehinaan dan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya, bukan hati ya. Kalau rendah hati boleh, kalau rendah diri nggak boleh. Ya, rendah diri itu hina. Ya, merasa rendah, aku mah apa dah, nggak boleh itu. Itu haram. Haram itu nggak boleh. Ya, dalam Islam itu nggak boleh merasa rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu harus, supaya tidak sombong, supaya low profile. Nah, zaman dulu yang memusuhi para nabi pun adalah ahli kitab. Begitupun pada zaman Nabi Nuh. Yang aslinya Nuh itu orang sini, orang Jawa, orang Jawa Barat, karena memang kapal yang dibuat pada zaman Nabi Nuh itu dibuat dari kayu jati. Anaknya itu ada 3, Kan'an, Hemat, dan Smith. Yang ngikutin Nabi Nuh cuman Hemat dan Smith. Kan'an membangkang. Karena Kan'an dan istrinya Nabi Nuh saat itu rajin ngaji, rajin selawatan gitu, rajin sholat, rajin ngaji gitu, rajin ngikutin petuah-petuah atau ceramah-ceramah ahli-ahli kitab yang dianggap suci. Jadi disebut kemusyrikan pertama zaman Nabi Nuh, karena zaman itu orang-orang sudah memuja alim ulama atau ahli-ahli kitab yang dianggap mulia dan suci. Sedangkan Nabi Nuh yang benar-benar mendapat wahyu langsung dari Allah, tanpa perantara kitab dan tanpa perantara guru manusia, malah dicuekin, dianggap orang gila. Dan akhirnya para ahli kitab ini serempak memusuhi Nabi Nuh, menjelek-jelekan, bahkan tidak sedikit mereka menyerang Nabi Nuh. Begitupun pada zaman Nabi Isa. Yang memusuhi Nabi Isa sebetulnya bukan Raja Herodes, bukan Raja Romawi. Raja Romawi nggak tahu apa-apa. Raja Romawi melaksanakan eksekusi itu karena rujukan dari gubernur. Gubernur siapa waktu itu yang zaman Nabi Isa? Dan gubernur pun melakukan perintah penangkapan kepada Nabi Isa dan melakukan eksekusi kepada Nabi Isa, itu rujukan dan ancaman dari ahli kitab Taurat waktu itu, ahli kitab Yahudi. Mereka mengancam kalau Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disingkirkan, kami akan melakukan chaos atau kami akan melakukan kerusakan katanya.
di negara ini. Akhirnya terpaksa gubernur pun melaporkan keadaan itu kepada raja, dan raja akhirnya menerima laporan dan datang, lalu dieksekusilah Nabi Isa, diadili. Itu semua karena ahli kitab yang yakin kepada kitab. Cuman itu juga udah ada kitab Taurat, tapi kitab Injil belum ada, karena ketika para nabinya hidup nggak ada namanya kitab. Nabi-nabi tidak ada yang menulis kitab. Justru yang memusuhi para nabi itu ahli kitab. Begitupun pada zaman Nabi Muhammad. Tidak sedikit ahli kitab Taurat dan ahli kitab Injil yang memusuhi Nabi Muhammad pada zaman itu. Dan Nabi Muhammad tidak punya kitab. Dia adalah Al-Quran yang berjalan, bukan kitab. Bahkan Nabi Muhammad sendiri melarang orang untuk menjadi ahli kitab, sehingga karena waktu itu tidak ada ahli kitab, maksud ahli kitab yang dimaksud adalah kitab Taurat dan Injil, karena waktu itu belum ada kitab Al-Quran. Nah sekarang kalau ada kitab Al-Quran, berarti ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Quran juga termasuk ahli kitab Al-Quran. Makanya ketika sekarang muncul lagi kebenaran hakikat, yang pertama pasti akan memusuhi itu adalah ahli kitab Al-Quran, ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Padahal selama orang masih beriman kepada kitab, tanpa sadar sebetulnya dia masih syirik, masih menduakan Allah dengan kitab. Menganggap kitab itu sebagai Tuhan, menganggap kitab itu sebagai kata-kata Tuhan, padahal Tuhan tidak berkata-kata. Akhirnya masih formatnya kitab, masih formatnya agama. Ini saling serang, saling mencela. Yang umat Kristen mencela Islam, yang umat Islam mencela Kristen, mencela Hindu, yang Hindu juga mencela begini. Akhirnya perang, satu sama lain saling menjelekan. Dan akhirnya terjadilah debat. Untuk apa gunanya debat? Hanya memperebutkan kebenaran dari kitab, bukan kebenaran dari Tuhannya langsung. Kalau kebenaran itu datang dari Tuhan langsung, maka tidak akan ada pertentangan dan tidak akan ada perdebatan. Ya, karena Tuhan itu maha meliputi dan menyatukan semua perbedaan agama, keyakinan, ras, dan bangsa. Sedangkan kitab justru memecah belah dan menjadikan itu berbeda-beda. Dan tumbuhlah upaya-upaya menyeragamkan. Itulah upaya ahli kitab itu, menyeragamkan supaya manusia seragam. Seperti zombie, seragam. Kalau nggak seragam dikejar, digigit, akhirnya seragam juga jadi zombie. Atau vampir, atau api. Api itu sifatnya menyeragamkan. Apapun benda yang masuk ke dalamnya berubah menjadi hitam, arang, dan berubah menjadi api. Jadi sifat-sifat menyeragamkan itu sifat-sifat neraka, sifat-sifat nar. Yang orang Kristen tiba-tiba jadi mencela, kan penuh dengan emosi. Katanya orang Islam masih menyembah manusia. Loh, kenapa katanya kamu mengatakan orang Islam masih menyembah manusia? Katanya di dalam Al-Quran atau kitab dijelaskan bahwa malaikat aja sujud kepada Adam. Masalahnya itu yang nerjemahinnya juga udah itu kitab buatan manusia, yang nerjemahinnya juga pikiran. Akhirnya yang muncul dari kalimat Adam itu adalah manusia wujud. Padahal Adam itu bukan manusia wujud. Adam itu adalah manusia isi, yaitu Ruh Kudus. Adam itu adalah Ruh Kudus, bahasa Ibraninya adalah Yesus Kristus. Jadi malaikat saja sujud kepada Adam, maksudnya malaikat saja sujud kepada Yesus Kristus atau Roh Kudus. Karena tingkatan ruh itu lebih tinggi dari malaikat. Malaikat itu hati, sedangkan Roh Kudus itu lebih mulia. Jadi Adam di situ bukan manusia, bro, bukan manusia luarannya, tapi manusia isinya. Isinya manusia itu adalah Roh Kudus atau Muhammad. Jadi luarannya bernama Isa, dalamannya bernama Yesus Kristus atau Ruh Kudus. Cangkangnya
namanya rokok, isinya tembakau. Ini cangkangnya rokok, luarannya disebut rokok ini, tapi dalamannya tembakau. Maksudnya begitu. Cangkangannya namanya Isa, dalamannya Roh Kudus. Kita menyebutnya Adam, padahal Adam bukan wujud seseorang bernama Adam, bukan. Adam itu adalah isi di dalam diri setiap manusia, yaitu Ruh Kudus atau Yesus Kristus. Malaikat ya sujud kepada Roh Kudus. Ketika orang Kristen mendebat tentang bahwa malaikat aja sujud kepada manusia, sehingga orang-orang di dalam Islam katanya masih menyembah manusia, tanpa sadar orang Kristen pun selama masih dalam skup agama, dia masih menyembah Nabi Isa. Harusnya kalau dia benar-benar mengikuti Yesus Kristus, dia bukan lagi menyembah dan memuja Nabi Isa, tapi mengikuti Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan sosok, tapi ruh yang ada di dalam diri setiap manusia. Di dalam diri Anda juga ada Yesus Kristus. Di dalam diri saya juga ada Yesus Kristus. Muhammad ada juga di dalam diri saya, ada juga di dalam diri Anda. Iblisnya ya ada juga dalam diri Anda, ada juga di dalam diri saya, dan di dalam diri setiap manusia. Manusia itu adalah miniatur alam semesta. Ketika kita mencela keyakinan orang lain, itu sama dengan kita mencela diri sendiri. Ya konyol. Malah orang Kristen mencela Islam kayak Kristen Priest, sebetulnya dia sedang mencela dirinya sendiri, karena sebetulnya orang Islam yang sesungguhnya sudah tidak percaya kitab, berserah diri langsung pada Allah, dia dapat jawaban langsung dari Allah, dia dapat wahyu langsung dari Allah dari dalam, tidak lagi memakai referensi kitab. Yang sedang dicelanya sebetulnya bukanlah Islam, tapi agama Islam. Yang diserangnya itu agama Islam. Nah, kalau Islam yang sebenarnya ya sudah tidak pakai kitab, ya nggak merasa terhina. Ketika Christian Press ngomong begini begitu, ya saya emang nggak merasa terhina, emang benar begitu. Apa yang dikatakan Christian Press, ya kan? Akhirnya Christian Press dianggapnya mencela Islam. Dia kan menyampaikannya juga dengan logika kok, dengan apa yang dikatakan dalam Quran kok. Ketika dia bilang Tuhanmu itu adalah masih penipu, karena di situ dia ada tulisan ya Allah itu maha siasat, yang maha bersiasat, rajanya penipu. Nah itu wajar kalau dikembalikan lagi. Yang jadi pertanyaan lah, kenapa masih percaya kitab? Karena Tuhan tidak pernah menulis kitab. Dan sekarang ulama-ulama sekarang, ahli-ahli kitab Al-Quran sekarang nggak mau disebut ahli kitab. Oh pokoknya ini Al-Quran. Ya Al-Quran itu bukan kitab. Al-Quran itu adalah Qara'a yaqra'u, membaca diri. Dan ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu yang diperintahkan oleh malaikat, sebetulnya bukan malaikat, hati yang bertanya-tanya, ini apa? Baca apa? Saya nggak bisa membaca apa-apa, orang gelap dalam gua, nggak ada kitab. Baca diri. Jadi Al-Quran itu membaca diri, bukan membaca kitab. Kalau membaca kitab ya jadi ahli kitab. Jadi sebetulnya orang yang masih percaya Quran pun kitab maksudnya. Di zaman sekarang ya ahli kitab namanya. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya kebanyakan orang kafir itu dari ahli kitab. Musuh para nabi juga ahli kitab. Dan semua masalah bersumber dari kitab. Bayangkan dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, itu juga sekarang berpecah belah menjadi banyak golongan. Dan semuanya sumbernya dari kitab. Baik di Kristen ada Protestan, Katolik dan sebagainya, itu jadi pecah-pecah, jadi banyak golongan, dan semuanya bersumber kepada kitab. Di Kristen kitab Injil, di Yahudi kitab Taurat, tapi semuanya sumbernya dari kitab itu yang mereka yakini. Terjadi perpecahan tafsir, pemahaman. Di dalam Islam pun begitu, semua sumbernya kepada kitab Al-Quran. Tapi dari kitab Al-Quran ini pecah menjadi banyak golongan, menjadi 72 golongan lebih. Semuanya sumbernya dari kitab. Makanya ketika ada yang bertanya, Islam suatu saat akan terpecah menjadi 72 golongan. Lalu mana yang benar? Yang benar itu yang nggak lagi menggunakan kitab. Dia menggunakan Al-Quran di dalam dirinya.
Kalau masih menggunakan Al-Quran, Alkitab Al-Quran, ada kata kitabnya yang ditulis, yang bersuara, yang berkata-kata, itu nggak benar semuanya. Pecah. Yang ini saling membenarkan ini, yang ini saling membenarkan ini. Padahal semuanya sumbernya dari kitab. Yang benar, yang sudah meninggalkan kitab. Nabi Muhammad pun marah ketika Utsman memberi hadiah Taurat. Kata Nabi Muhammad, lah kalau saya udah ngomong langsung dengan Tuhan, ngapain butuh referensi kitab? Makanya ketika ada orang yang bertanya, referensi kitabnya apa? Wah, setan itu, iblis yang ngomong. Karena iblis atau pikiran atau setan masih butuh referensi. Masih butuh kata-kata, masih butuh referensi kitab. Kalau masih membutuhkan referensi kitab, sudah dipastikan itu yang ngomong setan sama iblis. Karena kalau kita berbicara langsung pada Tuhan, sudah tidak ada referensi kitab. Sudah tidak ada lagi referensi kata-kata. Karena Tuhan tidak berkata-kata. Kata Allah, setan itu yang ngomong. Kalau ada yang ngomong, kata Allah, memang Allah ngomong. Semua masalah datangnya dari kitab. Jadi 72 golongan terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang benar itu yang tidak lagi menggunakan kitab. Dan satu yang benar itu yang sudah tadi tidak menggunakan nama Islam. Karena 72 golongan yang terpecah itu semuanya selalu menggunakan istilah Islam. Jamaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, terus apa lagi? Wah, semuanya menggunakan istilah nama Islam. Negara Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Satu yang tidak menggunakan nama Islam. Dirubah bahasanya jadi Dharma. Itulah Budi. Agama Budi, bukan agama lagi Islam. Budi. Budi bukan agama. Budi itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri. Dan Dharma adalah penyerahan diri pada Allah. Bahasanya sebetulnya namanya sama. Bahasanya Islam, sebetulnya bahasa Arab. Depan kata, ngapain pakai bahasa istilah Islam? Islam kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Sunda adalah Dharma. Jadi Islam akan terpecah menjadi 72 golongan. Hanya satu yang benar-benar Islam adalah yang tidak lagi menggunakan nama Islam dan tidak lagi memakai referensi kitab. Karena Dharma ini mampu menyatukan semua agama, semua keyakinan, dan semua pemahaman, bahkan meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, dan berbeda bangsa. Dan ini nyata sudah mampu menyatukan semua golongan. Sedangkan ketika masih ada judulnya agama, masih ada judulnya kitab, masih ada judulnya memuja para nabi, itu masih dalam skup-skup orang yang berketuhanan kepada wujud, berketuhanan kepada benda. Harus ada sosok nabi panutannya, harus ada kitab referensinya, harus ada suatu arah yang dituju dalam ibadahnya. Itu masih menyembah manusia, masih bersujud kepada manusia, apapun kau nyebutannya. Orang Kristen yang masih menyembah atau sujud kepada Nabi Isa mencela Nabi, orang ajaran Islam yang masih sujud katanya ke malaikat aja sujud kepada Adam, padahal Adam yang dimaksud bukan wujud, nama Adam bukan Ruh Kudus. Ya sebetulnya Ruh Kudus itu memang Adam itu malaikat itu sujud pada Ruh Kudus. Dalam ajaran Kristen juga memang kita itu harus tunduk pada Ruh Kudus, karena Ruh Kudus itu guru mursyid, guru semua manusia, tapi bukan wujud sosok. Di dalam diri Anda juga ada Ruh Kudus, di dalam diri Anda juga ada Yesus Kristus. Yesus Kristus kok bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Ruh Kudus, bahasa kitanya adalah Dewa Ruci, Dewa Ruh Suci, atau Semar Badranaya atau Hidir. Ini yang disebut Naya Genggong, yang dulu dikatakan Sabdo Palon. Sabdo Palon itu adalah Ruh Kudus, Ruh Suci, atau Yesus Kristus. Makanya sekarang Sabda Palon menagih janji. Karena sekarang apa? Yaitu tanpa sadar orang Indonesia itu bukan lagi diislamkan, tapi di Arabisasi, bukan di Islamisasi. Kalau Islam yang sesungguhnya sekarang bukan lagi menggunakan nama Islam, tapi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa, yaitu Dharma, ya, bukan lagi Islam. Nah, saya mau menyebut diri saya sebagai Islam, tapi Dharma, tidak menggunakan bahasa Islam.
Dan sumber masalah semuanya dari kitab. Menurut ajaran NU katanya, ini Islam tuh begini, surat ini tuh maksudnya begini. Kata Muhammadiyah lagi, beda lagi. Padahal ayat itu yang dibahas. Kata versi NI lain lagi, versi Isa Bugis lain lagi. Dari satu ayat saja di dalam kitab, itu menjadi pertikaian dan perpecahan. Coba bayangkan kalau itu kitabnya dihilangkan, nggak ada. Apakah akan berantem? Nggak akan ada masalah. Nggak akan ada perdebatan. Karena kitabnya dihilangkan. Karena misalnya pemikirannya, pemahamannya dihilangkan. Coba sekarang Anda istilahnya jadi Tarsan, lahir di tengah hutan. Jadi Tarsan yang dibesarkan oleh binatang. Apakah Anda akan memperdebatkan agama? Yang enggak lah, ngapain memperdebatkan agama, nggak ngerti. Sama seperti orang-orang Eskimo di kutub. Kata orang Eskimo, kalau seandainya saya tidak yakin surga dan neraka yang kamu yakini, ngapain kamu menjejalkan surga dan neraka pada saya? Sehingga saya muncul kebencian terhadap orang lain yang tidak sepemahaman dengan saya. Untuk apa kau jejalkan pemahaman itu? Ya kami ingin damai, tidak mau terjadi perpecahan. Karena semua perpecahan sumbernya dari agama, sumbernya dari kitab. Coba gak ada kitab, lah kita mau debatin apa kalau nggak ada kitab? Nah, perdebatan, pertikaian, perselisihan berarti sumbernya dari kitab. Anda masih percaya kitab? Kalau nggak percaya kitab, ya ngapain mau debatin apa? Emang Tuhan bisa dibicarakan? Emang Tuhan bisa dibenarkan menurut kita? Menurut saya di sini angka 6, menurut Anda mungkin angka 9. Ngapain didebatin? Makanya saya aneh. Orang nggak paham bahwa sumber perdebatan, sumber permasalahan, sumber kekacauan, bahkan nabi-nabi pun banyak yang dibunuh, itu sumbernya dari kitab. Sumbernya dari ahli kitab. Padahal Nabi ketika hidupnya, Nabi Isa tidak menulis Injil. Tapi setelah Nabi Isa meninggal, baru ada Injil dibuat oleh manusia yang punya kepentingan. Nabi Muhammad nggak pernah nulis kitab Quran. Tapi setelah Nabi Muhammad meninggal, ditulislah kitab Quran. Begitupun Ibrahim, Musa nggak pernah nulis kitab. Tapi setelah Nabi Musa meninggal, dibuat oleh orang-orang Yahudi kitab Taurat. Jadi sumber masalah dari semua yang terjadi dalam masalah ketuhanan adalah kitab. Dan semua nabi dimusuhi oleh ahli kitab. Jadi hati-hatilah terhadap keimanan. Ketika Anda masih iman kepada kitab, Anda belum berserah diri secara total pada Allah, belum Islam. Kalau udah berserah diri pada Allah, sudah tidak ada lagi referensi ayat. Yang ada adalah referensi rasa dirimu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah kepada kita semua. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Oh iya, saya ingin menyampaikan, kebetulan saya mau membangun, ada niat mau bikin hall atau tempat latihan, nggak terlalu besar sih, luas tempatnya 10 meter lebar depan dan ke belakangnya 15 meter. Tapi ini masih dalam tahap pembangunan, itu juga menggunakan uang pribadi saya sendiri, ya. Dan tanah sendiri gitu. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang fans atau jambeker, silahkan kalau misalnya mau ikut membantu atau misalnya saya ikut andil, karena hakikatnya saya membuat tempat latihan kejiwaan itu ya sama sebetulnya seperti membuat masjid atau gereja atau sinagog. Itu nanti dijadikan sebagai tempat ibadah di lantai 2-nya ya. Saya rencana bikinnya 2 lantai di daerah Pangkalan, Nagrak Utara, Cibadak, Sukabumi. Karena apa? Karena kalau kita ingin mendekat atau qorib, sahabat karib, maka harus ada kurban. Ketika pengorbanan kita untuk mendekat kepadanya kurang, maka ya saya jamin kedekatannya pun kurang kalau pengorbanannya kurang.
Nabi Ibrahim pun berkorban 200 ekor unta untuk mendekat kepada Tuhan, untuk korib, karena dari kata korib, kurban, tumbuhlah korib. Kita pun kalau ingin dekat dengan pacar, dengan siapapun, Anda pun kalau ingin dekat dengan saya, ingin bersilaturahmi ke rumah saya, otomatis harus kurban. Nah, bagi siapa yang ingin ikut berkurban, ikut berandil dalam masa pembangunan hall atau tempat latihan kejiwaan, saya memberi kesempatan. Nah, ini di alamat ini, alamat saya dan nomor rekening saya, silakan saja. Tapi saya tidak memaksakan besar dan tidaknya. Tapi karena jelas pembangunan ini masih membutuhkan dana yang sangat besar. Ya mudah-mudahan kedepannya setelah selesai bisa dimanfaatkan oleh kita bersama. Kan enak ya kalau ada tempat, ada fasilitas. Meskipun sebetulnya kalau hakikat itu tidak memiliki ruang dan waktu, tapi paling tidak kan ada tempat untuk berkumpul dan kopdar silaturahmi. Ya, ini bukan berarti saya mengemis, enggak. Buktinya saya bangun tanpa bantuan gitu. Saya bangun dulu, cuman saya memberi kesempatan bagi mereka yang mau ikut andil. Jadi bagian dari persaudaraan kejiwaan, karena tidak mungkin dekat kalau tidak ada pengorbanan, tidak mungkin korib kalau nggak ada kurban. Maka untuk mendekat harus ada kurban. Itu sudah merupakan hukum alam, ya. Kalau Anda ingin kaya, berlatihlah menjadi orang kaya dengan memberi. Jangan terus minta disuapi, sementara disuapi terus tapi tidak ada pengorbanan untuk berbagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini juga merupakan wujud berbagi saya, karena saya nggak bisa berbagi dengan kekayaan yang saya miliki, karena kalau untuk membantu semua orang nggak mungkin. Tapi berbagi dengan kailnya, tidak memberi ikannya tapi memberi kail dan pancingan. Tidak memberi makanannya, saya makanan fisik, tapi saya memberikan makanan jiwa untuk membuka mindset dan mengubah cara berpikir. Saya udah memulai dengan memberi makan selama ini di YouTube, udah hampir 2 tahun. Yang mudah-mudahan hari ini ketika saya membutuhkan dan memberi peluang untuk ikut andil, semoga Tuhan mengetuk hati kita semua untuk menuju jalannya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga juga ikut andil Anda menjadi sesuatu yang berguna bagi masa depan. Dan ini hakikatnya adalah titipan untuk anak cucu kita di masa depan. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.